Firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Namun kita akan baca ayat 4, ayat 8 dan 9 saja. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu itu untuk menangkap ikan." Ayat 8 dan 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 kita baca. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi dalam manusia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya akan berikan bagi kita dari firman Tuhan malam hari ini yaitu bertolaklah ke tempat yang dalam. Saya ambil di ayat yang keempat dari perkataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, yaitu bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu perkataan atau satu permintaan atau bisa juga dikatakan satu perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus dan teman-temannya untuk kembali berlayar, untuk kembali ke danau. Ngapain mereka kembali ke danau? Yaitu untuk menangkap ikan pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus menyuruh mereka kembali untuk berlayar, menebarkan jala, dan untuk menangkap ikan, maka di ayat 1 lihat di situ, ayat 2, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengajar firman Tuhan kepada mereka. Bukan hanya kepada Petrus dan teman-teman, tetapi juga kepada semua orang yang datang di situ. Lihat di Injil Markus pasal 3 ayat 9 dan 10. Nanti dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia. Dia di sini adalah Yesus. Lukas dan Markus tidak menyebut jumlah berapa. Tapi pastikan bahwa ini lebih dari 10, lebih dari 20 pasti banyak orang. Karena dikatakan di situ orang banyak. Lalu orang banyak itu berbondong-bondong. Ada satu daya tarik di dalam hati banyak orang kepada Yesus. Apa itu daya tarik mereka? Apa yang membuat mereka datang berbondong-bondong? Yaitu di ayat 1 dikatakan hendak mendengarkan firman Allah. Hendak mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus tentang kebenaran-kebenaran dan tentang kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi daya tarik mereka. Inilah yang menjadi daya dorong mereka. Kenapa mereka datang kepada Tuhan Yesus? Dan ini yang menjadi daya tarik kita seharusnya orang Kristen hari ini. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu kenapa Bapak Ibu datang malam hari ini. Entah mau mendengarkan firman Tuhan, atau ada tujuan lain. Kalau ada yang pacaran mungkin karena mau ketemu dengan pacarnya. Ya biasa begitu ya di kalangan anak muda. Dulu waktu kami di pelayanan di Jawa begitu banyak yang begitu ya. Tapi setelah putus nanti ya sudah tidak ikut ibadah lagi. Dan ada juga yang lain macam-macam motivasi dan tujuan yang membawa mereka kenapa mereka bisa ikut ibadah. Tapi satu hal yang paling penting adalah kita datang beribadah kepada Tuhan karena ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan Yesus karena kita ingin mendengar ajaran kebenaran dari Dia. Sehingga melalui kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita bertumbuh, iman kita akan menjadi orang dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi takut, kita akan menjadi orang yang percaya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Kita tidak akan bimbang akan setiap perkataan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini harus
menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu Saudara, karena banyak orang hari ini yang datang kepada Tuhan bukan karena ingin mendengarkan firman-Nya, tapi ingin didengar oleh Tuhan. Beda ya? Ada orang yang ingin mendengar firman Tuhan, ada orang yang ingin didengar oleh Tuhan. Saya analisa Bapak Ibu Saudara, sejak saya kuliah, praktek sampai hari ini, analisa saya ini mungkin analisa sederhana. Banyak orang Kristen hari ini, sadar tidak sadar, ingin didengar oleh Tuhan. Tidak mau mendengar Tuhan. Dari mana saya analisa itu Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang Kristen, yang doanya itu begitu panjang. Bisa bertahan doanya dari malam tembus pagi. Atau pagi tembus malam begitu ya. Tapi saat dengar firman Tuhan tidak mau, tidak bertahan. Mungkin 15 menit, 20 menit, 30 menit. Baca firman Tuhan pun mengantuk. Berat katanya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa? Kira-kira ya, waktu kita membaca firman Tuhan dan waktu kita mendengar firman Tuhan, dengan waktu kita berbincang-bincang dengan Tuhan, memuji memuliakan Dia, waktu mana yang lebih lama? Seimbangkah atau pincang? Saat kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat kita mendengarkan firman Tuhan, disitulah kita mendengarkan suara Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita memuji, ya, memuliakan nama Tuhan, kita menyanyi tadi begitu luar biasa, di situ Tuhan mendengar kita. Jadi harus ada timbal balik. Tidak boleh hanya kita yang mau didengar oleh Tuhan. Kita juga harus mendengar Dia. Nah sehingga ketika kita punya waktu yang lama untuk mendengarkan ajaran kebenarannya, maka sekali lagi iman kita akan bertumbuh. Kita menjadi jemaat yang dewasa. Kita akan menjadi kuat. Kita tidak khawatir menjalani kehidupan. Tidak takut mengikuti dan melakukan firman Tuhan. Maka lihat nanti ketika Petrus disuruh untuk bertolak. Bapak Ibu Saudara, ya, harusnya kan Petrus tolak. Iya toh? Tapi nanti kita akan lihat sama. Tapi apa yang terjadi? Dia ikuti. Kenapa? Ada benih firman Tuhan yang dengar sebelum mereka bertolak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita banyak ragu-ragu, banyak bimbang dalam menjalani kehidupan nanti bagaimana ke depan, bagaimana. Itu sebenarnya kenapa? Karena kita mengalami yang namanya masalah rohani, tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kerohanian kita bisa bagus, bisa bertumbuh dengan baik? Ya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Amin ya. Amin. Nah, puji Tuhan kita sudah sampai 2 bulan di tahun 2026. Nah mari kita absen diri ya. Cek 2 bulan ini berapa kali kita absen ibadah. Maka Bapak Ibu Saudara, kita bisa simpulkan sesungguhnya bahwa kehilangan yang terbesar dalam kehidupan kita bukan karena kita kehilangan harta, bukan karena kita kehilangan pasangan hidup, bukan karena kita kehilangan HP yang S Pro yang bagi anak muda itu sangat berarti luar biasa ya, atau kehilangan jabatan, kedudukan, kehilangan rumah, kehilangan teman, kehilangan sahabat, tidak. Tapi sesungguhnya yang menjadi kehilangan terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita hilang waktu mendengarkan firman Tuhan. Karena sekali kita hilang waktu mendengarkan firman Tuhan, disitulah kita tidak mengalami pertumbuhan yang sama dengan anggota jemaat yang lain. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, mari kita rajin-rajin beribadah. Ya, bulan Maret kita akan masuk, maka mari kita akan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, nah, sehingga iman kita boleh bertumbuh, maka kita tidak perlu khawatir. Ya, negara boleh berperang dengan negara, ekonomi boleh bergelombang, ya, bergejolak, bermasalah, keamanan, tapi kita tetap tenang. Karena kita berdiri di atas kebenaran dan angin pun, badai pun tidak akan menggoncangkan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus,
Petrus bertolaklah ke tempat yang dalam. Lalu Petrus mengatakan, Guru, ya, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan oleh Petrus ini fakta dan kenyataan yang sudah mereka alami, bukan orang lain yang alami. Ya. Tapi dia sendiri alami, dia mengatakan, aduh, mungkin dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak mau datang. Ya sudah sepanjang malam, ini bukan barusan ini kami sampai kembali dari berlayar. Tapi kami tidak dapat tangkap ikan apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu ada di posisinya Petrus, respon Bapak Ibu bagaimana? Mau ikut berlayar dengan dia? Berat ya? Ragu ya? Betulkah tidak? Bapak Ibu Saudara, saya satu kali diajak untuk mancing. Ya, diajak untuk mancing di salah satu pinggir pantai, dan di pinggir pantai itu banyak karang-karang, dan orang bilang banyak ikan di sana. Tapi waktu itu mungkin ya keberuntungan tidak berpihak kepada kami. Jadi satu tumpuk itu, ya, umpan yang kami bawa habis semua, cuma dapat ikan yang 1 ekor saja, 2 jari di situ. Dari situ saya mengatakan saya tidak mau datang. Makanya sampai saat ini orang ajak saya mau mancing, ayo kita mancing, saya tidak mau datang. Kenapa saya bilang, aduh paling juga 11-12 lah. 11-12. Dan pasti yang Bapak Ibu kalau ada di posisi Petrus, saya bilang, aduh saya tidak mau datang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini ya. Respon apa yang diberikan oleh Petrus? Dia bilang, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa terjadi demikian? Saya percaya karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah mengajar firman Tuhan di awal tadi. Dan benih kebenaran itu akan tertanam di dalam hatinya Petrus, maka dia percaya kepada perkataan dari Tuhan Yesus. Makanya saya bilang dari awal tadi, kalau kita dengar firman Tuhan, sering-sering dengar firman Tuhan, kita tidak mungkin ragu kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan firman-Nya dalam Alkitab. Nah, meskipun kenyataan hidup begitu sulit, begitu susah, tapi ketika ada firman di dalam hati kita, iman kita bertumbuh, maka kita akan lakukan sekaligus kenyataan yang seharusnya kita tahu bahwa itu tidak mungkin. Tapi kita akan lakukan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Amin ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itu pahamnya Bapak Ibu Saudara ya. Petrus menuruti dengan penuh keyakinan. Tanpa menolak, tanpa meragukan. Dia menebarkan jala bersama dengan teman-teman. Karena ada benih firman Tuhan dari pengajaran yang telah dia dengar di awal. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca di ayat berikutnya nanti dikatakan bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu Saudara, waktu saya membaca ini saya bilang, seandainya Petrus tidak mau, dia tidak akan melihat satu keajaiban mujizat yang luar biasa. Satu hal yang tidak pernah dia lihat sepanjang dia berlayar dan menangkap ikan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar firman Tuhan dan lakukan firman-Nya, maka tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain kita akan menjumpai dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Karena yang berfirman itu bukan presiden. Yang berfirman itu bukan gubernur. Yang bicara itu bukan bupati. Yang bicara itu bukan orang-orang yang penting di dalam dunia ini. Karena orang dunia banyak ngibulnya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Tuhan Yesus satupun dari apa yang dia janjikan, yang dia katakan tidak ada yang tidak terlaksana. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka rugi kita kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dia berkata jangan takut, tidak usah takut. Jangan khawatir, tidak usah khawatir. Dia bilang
burung di udara, bunga bakung di ladang, dia pelihara pasti itu. Dan itu jangan ragukan, harus percaya. Nyatakan itu di dalam hatimu. Ya, ketika mengalami kesusahan, kesulitan, Tuhan, burung di udara engkau pelihara, bunga bakung di ladang, ya. Engkau dandani begitu luar biasa. Apalagi saya ini, biji mata Tuhan, ciptaan Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Dan aku percaya itu terjadi bagiku, terjadi bagi keluargaku. Karena saya percaya akan firman. Nah, itu dia. Nah, kita bisa sampai pada titik itu ketika kita sudah mengalami pertumbuhan iman lewat pendengaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa mereka bertolak dan mendapatkan ikan yang begitu banyak. Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran penting yang kita pelajari di sini. Yang pertama bahwa kita akan menikmati anugerah Tuhan yang limpah ketika kita mau menuruti dan menaati firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan yang kita telah terima di sepanjang perjalanan hidup kita sesungguhnya membawa kita tersungkur di depan Tuhan Yesus dan merasa diri tidak layak menerima. Apa yang dilakukan oleh Petrus di ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ia tersungkur di depan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, sesungguhnya tujuannya membawa kita datang lebih dekat kepada Tuhan, bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, kalau terjadi hal yang sebaliknya, maka ada yang salah di dalam kehidupan kerohanian kita. Ada yang salah di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, anugerah Tuhan harus membawa kita kepada Tuhan lebih dekat dan menyadari bahwa sesungguhnya ini saya tidak layak untuk menerima. Tidak menjadi sombong semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Petrus mengatakan, aku orang berdosa Tuhan, saya tidak layak menerima ini semua. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa ya jangan kita takut. Percaya kepada Tuhan. Anugerah Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita dari bulan Februari, Januari, tahun-tahun sebelumnya. Pastikan bahwa Bapak, Ibu, dan saya itu akan membawa kita selangkah demi selangkah lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat kepada Tuhan. Bukan lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, dan menjauh dari Tuhan. Tidak. Ya. Harus ini menjadi respon kita semua. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan mau memakai kita menjadi Allah di dalam tangan. Ya. Tuhan Yesus memperlihatkan mujizat ikan yang begitu banyak kepada Petrus. Tujuannya apa? Untuk memperlihatkan kepada Petrus gambaran ke depan bahwa dia akan menjadi orang yang dipakai Tuhan, orang besar di tangan Tuhan. Dan lihat di Kisah Para Rasul nanti, sekali dia berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Luar biasa bukan? Iya. Lalu di depan mahkamah agama itu dia berargumen dengan luar biasa dari orang pengkhianat. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah dengar. Tapi apa semuanya terjadi? Karena Tuhan memakai dia. Demikian Bapak Ibu dan saya, Tuhan memakai engkau. Yang saat ini masih ada di tepi pantai, bertolaklah ke tempat yang dalam. Yang hanya datang hari Minggu, yang datang hanya datang lalu tidak melibatkan diri. Sekarang bertolak, libatkan dirimu. Berlayar bersama dengan Tuhan. Berbagian di dalam pelayanan pekerjaannya. Maka keajaiban, tanda heran dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain engkau akan jumpai dalam perjalanan hidup. Banyak saksi yang Bapak Ibu bisa dengar dari anggota jemaat kita. Saya tidak perlu sebut. Kalau tanya nanti silakan tanya satu-satu. Ya. Hal-hal yang mustahil terjadi, mungkin terjadi
karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, bulan Maret akan kita lalui. Jangan takut, percaya kepada Tuhan. Talenta yang Tuhan beri kepadamu, lakukanlah. Berbagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena kita tidak hanya menikmati apa yang sekarang ini. Ketika kita masuk lebih dalam, berlayar bersama dengan Dia, bertolak lebih dalam, kita akan melihat keajaiban yang lebih besar, penyertaan Tuhan yang lebih besar dari yang sekarang ini yang Ia akan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan.